Pernah nggak kamu merasa kayak lagi jalan di treadmill? Capek sih, keringetan juga, tapi setelah 1 jam, kamu masih di tempat yang sama. Itulah hidup banyak orang hari ini. Sibuk tapi nggak ada progres. Capek tapi nggak ada hasil. Berjalan tapi nggak pernah maju. Dan yang lebih parah, kamu mulai berpikir, apa memang aku begini aja? Apa memang aku ditakdirkan stuck? Kalau kamu lagi ngerasa kayak gitu, video ini bukan cuma cocok buat kamu. Video ini bisa jadi titik balikmu. Karena hari ini, aku akan buka satu demi satu alasan kenapa kamu merasa hidupmu stagnan. Kenapa kamu kehilangan motivasi? Kenapa kamu terus gagal mencapai impianmu? Walau kamu tahu kamu layak mendapatkan lebih. Tapi ingat ini baik-baik, jawabannya tidak nyaman. Tapi di sanalah letak kuncinya. Karena hanya kebenaran yang tidak kamu suka yang bisa mengubah hidupmu. Lihat sekitar kita, semuanya serba instan. Makanan instan, hiburan instan, bahkan validasi juga instan lewat like dan komentar. Kita diprogram untuk percaya bahwa sukses itu cepat. Kalau belum sukses di usia 25, kamu ngerasa gagal. Kalau belum viral dalam 1 bulan, kamu ngerasa nggak layak. Dan mentalitas itulah yang membuat kamu stuck. Karena kamu mengukur hasil dalam hari, bukan dalam tahun. Kamu bikin channel YouTube, semangat 2 minggu, nggak naik-naik, lalu berhenti. Kamu coba jualan online, baru iklan 3 kali, nggak ada yang beli, kamu menyerah. Padahal, dunia tidak memberikan hadiah kepada yang cepat. Dunia hanya tunduk pada yang tahan lama. Orang yang sukses bukan yang paling berbakat, tapi yang bisa konsisten, bahkan saat tidak ada hasil. Ingat ini, kamu bisa kalah dalam 1 hari, tapi kamu tidak akan gagal kalau kamu tidak berhenti selama 1 dekade. Alasan kedua kenapa kamu stuck adalah karena kamu takut gagal. Tapi bukan karena kamu takut capek, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu terlalu peduli apa kata orang. Kamu takut upload video pertama karena takut dikomentarin. Kamu takut buka bisnis pertama karena takut kalau gagal, kamu diketawain teman. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar kamu layani dalam hidup ini? Mimpimu? Atau ekspektasi orang lain? Kita hidup di dunia yang terlalu sibuk menilai. Tapi sadarkah kamu bahwa orang yang paling keras menilaimu adalah dirimu sendiri? Kamu stuck karena kamu tidak izinkan dirimu gagal. Padahal semua pemenang di dunia ini adalah pecundang yang nggak pernah berhenti mencoba. Dan kamu, kapan terakhir kali kamu izinkan dirimu gagal dengan bangga? Ini yang paling licik. Kamu bilang ingin berubah, tapi setiap hari kamu mengulang pola yang sama. Bangun siang, scrolling sampai jam 10 pagi, overthinking, nggak produktif, tidur larut, lalu ulang lagi. Kamu bilang capek hidup begini, tapi kamu tidak melakukan apapun yang berbeda. Itu artinya kamu bukan nggak bisa berubah, tapi kamu terlalu nyaman dengan ketidaknyamananmu sendiri. Karena tubuhmu sudah terbiasa, otakmu sudah terbiasa, bahkan jiwamu pun sudah menyerah diam-diam. Ya udahlah, mungkin memang beginilah hidupku. Tidak, hidupmu bisa berubah. Tapi kamu harus keluar dari zona yang sudah jadi kebiasaan. Ingat ini, zona nyaman adalah tempat yang nyaman, tapi tidak pernah membuatmu berkembang. Hidupmu stuck karena kamu terlalu banyak alasan. Kamu bilang, gua nggak punya waktu. Tapi kamu habiskan 4 jam di TikTok. Kamu bilang, gua nggak punya uang. Tapi kamu tidak pernah belajar cara menghasilkan. Kamu bilang, lingkunganku toksik.
tapi kamu masih mau nongkrong bareng mereka. Realitanya, hidupmu sekarang adalah refleksi dari keputusanmu 6 bulan lalu. Kalau kamu ingin hidup yang berbeda 6 bulan ke depan, kamu harus ambil keputusan yang berbeda. Mulai hari ini, semua hal besar dimulai dari satu keputusan kecil. Bangun lebih pagi, baca buku 10 menit, nonton video edukasi bukan drama, jalan kaki bukan rebahan, karena yang kamu lakukan berulang akan menjadi siapa dirimu. Dan jika kamu terus menunda, 1 tahun dari sekarang kamu masih akan di tempat yang sama, tapi dengan lebih banyak penyesalan. Di titik ini, mungkin kamu mulai berpikir, "Oke, aku tahu aku stuck. Aku sadar semua ini kesalahan pola pikirku. Tapi, dari mana aku harus mulai?" Dan ini pertanyaan penting, karena terlalu banyak orang sadar bahwa mereka harus berubah, tapi tetap gagal karena tidak tahu dari mana memulainya. Kita akan masuk ke strategi praktikal, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menjaga komitmen. Growth mindset bukan sekadar percaya diri bisa sukses, itu hanya permukaan. Growth mindset adalah ketika kamu gagal dan kamu bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ketika kamu lihat orang lain sukses, kamu bilang, kalau dia bisa, gue juga bisa. Bukan iri, bukan minder, tapi termotivasi. Dan untuk membentuk mindset ini, kamu harus 1. Belajar tiap hari walau sedikit. 2. Evaluasi progres tiap minggu. 3. Bergaul dengan orang yang lebih baik. 4. Tolak omongan negatif, bahkan dari dirimu sendiri. Motivasi penting, tapi motivasi itu seperti mandi. Harus dilakukan tiap hari, tapi tidak bisa diandalkan untuk membentuk hidupmu. Yang kamu butuh adalah sistem, rutinitas, struktur, kebiasaan. Bayangkan kalau kamu nggak perlu mikir karena hidupmu sudah otomatis bergerak ke arah yang kamu mau. Bangun jam 5, otomatis. Olahraga, otomatis. Belajar 1 jam, otomatis. Itulah kekuatan sistem. Bukan berarti kamu jadi robot, tapi kamu jadi manusia yang sadar akan arah hidupnya. Di bagian terakhir ini, kita masuk ke konkret. Bukan lagi teori, tapi langkah-langkah. 1. Tentukan identitas baru. Kamu tanya pada diri sendiri, siapa aku yang baru? Bukan sekadar ingin sukses, tapi menjadi pribadi yang disiplin, belajar cepat, tidak mengeluh, dan visioner. 2. Bangun rutinitas pagi sakral. Mulai dari hal sederhana. Bangun jam yang sama tiap hari, olahraga ringan, meditasi 5 menit, baca 10 halaman buku. Awali hari dengan kendali. 3. Jalankan 30 hari komitmen pilih 1 hal positif, dan lakukan 30 hari non-stop. Upload konten tiap hari, belajar skill tiap malam, olahraga tiap pagi. 1 bulan cukup untuk mematahkan mental malasmu. 4. Audit lingkaran sosialmu. Siapa 5 orang yang paling sering kamu temui? Apakah mereka mengangkatmu atau menarikmu turun? Kalau perlu, detox sosial sementara. 5. Dokumentasikan prosesmu. Gunakan jurnal atau bikin vlog harian. Lihat progresmu. Dokumentasi itu bukti bahwa kamu bukan cuma niat, tapi juga bertindak. Banyak orang merasa stuck karena mereka menunggu diselamatkan. Menunggu datangnya motivasi. Menunggu orang lain paham. Tapi hidup bukan soal menunggu. Hidup adalah soal menciptakan. Dan kamu adalah 1 keputusan lagi dari hidup yang kamu impikan. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Tidak cepat, tapi selalu sepadan. Ingat ini,
Kamu tidak ditakdirkan untuk biasa-biasa saja. Kamu hanya belum memberi dirimu kesempatan untuk luar biasa. Hari ini, ubah itu.